Malam itu, langit tampak kelam dengan awan gelap menggantung di atas jalan raya yang panjang dan sepi. Angin berhembus lembut, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Arman duduk di balik kemudi, tangannya menggenggam setir dengan erat sementara tatapannya sesekali berpindah dari jalan ke kaca spion. Di kursi penumpang, duduk seorang wanita anggun dengan rambut panjang yang tertata rapi, bibirnya merah alami, dan wajahnya yang nyaris tak menampakkan usia sebenarnya. Dialah Laras, ibu mertuanya. Mereka baru saja menghadiri pesta pernikahan seorang kerabat jauh di luar kota, dan rencana awalnya mereka akan langsung pulang setelah acara selesai. Namun perjalanan yang seharusnya lancar berubah menjadi sebuah kisah yang tak pernah Arman bayangkan sebelumnya. Laras, dengan segala pesonanya, adalah sosok yang selalu menarik perhatian. Meski usianya hampir menginjak 50 tahun, tubuhnya tetap ramping dan kencang. Hasil dari rutinitas olahraganya yang disiplin, senyumnya selalu menawan, dan setiap gerak-geriknya mencerminkan kelas serta keanggunan. Tak jarang orang-orang yang baru mengenalnya mengira ia adalah seorang model atau mantan artis. Bahkan di pesta tadi malam, banyak tamu yang berbisik-bisik mengira Arman dan Laras adalah sepasang suami istri ketimbang menantu dan mertua. Sebuah candaan yang seharusnya berlalu begitu saja, tapi entah mengapa terus terngiang di benak Arman. Mobil melaju dengan kecepatan sedang di jalan yang mulai sepi. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11 malam. Perjalanan masih cukup jauh, sekitar 3 jam lagi menuju rumah. Arman menghela napas panjang, mencoba mengusir kantuk yang mulai menyerangnya. Mungkin kita seharusnya menginap saja tadi ya. Suara Laras terdengar lembut, namun jelas di dalam kabin mobil. Arman melirik ke arahnya dan tersenyum kecil. Awalnya saya juga berpikir begitu, Bu. Tapi saya khawatir besok pagi akan terlalu terburu-buru kalau harus berangkat kerja. Laras mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap jalanan yang gelap dengan lampu-lampu kota yang mulai jarang terlihat. Baru saja Arman hendak membalas diamnya dengan kembali fokus ke jalan, tiba-tiba sebuah guncangan keras mengguncang mobil. Setir di tangannya bergetar dan suara gemeretak terdengar dari bawah. Arman segera menepi dan mengerem dengan hati-hati. "Ada apa?" tanya Laras, sedikit terkejut. "Sepertinya ban kempes," jawab Arman sambil membuka pintu dan keluar dari mobil. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Arman berjongkok memeriksa ban belakang. Benar saja, ban itu kempes total, bahkan tampak sedikit robek. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri dan menoleh ke arah Laras yang masih duduk di dalam mobil, menunggunya dengan ekspresi khawatir. "Sepertinya kita tidak bisa lanjut perjalanan, Bu. Saya harus ganti ban dulu." Laras keluar dari mobil dan berjalan mendekat. "Bisa diganti?" "Saya coba dulu." Arman membuka bagasi untuk mengambil ban cadangan. Namun, begitu melihat kondisi ban serepnya, ia mengumpat dalam hati. Ban cadangan itu ternyata juga dalam kondisi kurang angin. "Bagaimana?" tanya Laras, bersedekap di bawah dinginnya angin malam. Arman mengusap wajahnya, mencoba berpikir. Tidak bisa, ban serepnya juga bermasalah. Laras menghela napas. "Kalau begitu, kita harus cari tempat menginap. Ada hotel atau penginapan terdekat?" Arman merogoh ponselnya, membuka peta digital, dan mencari tempat terdekat untuk bermalam. Matanya menemukan sebuah hotel kecil sekitar 5 kilometer dari tempat mereka berhenti. Ia menunjukkan lokasi itu kepada Laras. "Hanya 5 kilometer dari sini, kita bisa naik taksi atau ojek online." Laras mengangguk setuju. "Baiklah, daripada menunggu di sini semalaman." Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya tiba di hotel tersebut. Bangunan itu tampak sederhana, dengan cahaya kuning hangat
menerangi lobi yang tak terlalu ramai. Seorang resepsionis menyambut mereka dengan ramah. "Kami butuh 1 kamar untuk malam ini," ujar Laras sambil mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Resepsionis mengangguk dan mulai memproses pemesanan. "Ibu dan suami akan menginap semalam saja?" tanyanya sopan. Arman hampir saja membantah, namun Laras hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, semalam saja." Setelah pembayaran selesai, mereka diberikan kunci kamar. Arman merasa sedikit canggung ketika berjalan di samping Laras menuju kamar yang diberikan. Situasi ini terasa aneh baginya. Berada dalam satu kamar bersama ibu mertuanya di tengah malam, hanya mereka berdua. Setibanya di dalam kamar, Laras menutup pintu dan menghela napas panjang. Akhirnya bisa istirahat. Arman meletakkan barang-barangnya di sofa kecil di sudut ruangan. Ia mencoba bersikap biasa saja, namun pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai hal yang tak seharusnya ia pikirkan. Laras duduk di tepi ranjang, melepas sepatu hak tingginya, lalu melirik ke arah Arman. "Nak, jangan pikir aneh-aneh, ya. Walaupun tadi banyak orang bilang kita seperti pasangan suami istri, aku tetap ibumu, dan kamu tetap menantuku." Arman tersenyum canggung, menggaruk tengkuknya. "Tentu, Bu, saya paham." Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa malam ini tidak akan menjadi malam yang biasa. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Sebuah ketegangan tipis yang mengendap di antara mereka. Dan mungkin malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arman duduk di sofa kecil di sudut kamar, mencoba mengalihkan pikirannya dengan memainkan ponselnya. Namun, matanya sesekali melirik ke arah Laras yang tengah berdiri di depan cermin besar di sisi ruangan. Ia melepas anting dan gelangnya perlahan, kemudian membuka ikatan rambutnya, membiarkan helaian hitam panjang itu tergerai bebas. Kilauan lampu kamar yang lembut membuat wajah Laras tampak semakin menawan. Arman menelan ludah tanpa sadar. Ia segera membuang pandangannya, merasa malu dengan pikirannya sendiri. Ini ibu mertuanya. Apa yang ada di benaknya benar-benar tidak pantas. Laras menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Kamu mau mandi duluan?" tanyanya sambil meregangkan tubuhnya, membuat siluetnya semakin terlihat jelas di bawah gaun ketat yang masih melekat di tubuhnya. Arman berdeham pelan. Ibu dulu saja, saya nanti saja." Laras mengangguk. "Baiklah." Tanpa ragu, ia mengambil handuk dari koper kecilnya dan berjalan menuju kamar mandi. Arman menghela napas panjang, begitu Laras menghilang di balik pintu. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikirannya yang entah kenapa terus berkelana ke arah yang tak seharusnya. Tak lama kemudian, suara air mengalir dari kamar mandi terdengar, menggema di dalam ruangan yang kini terasa lebih sunyi. Arman mencoba tidak memikirkannya, tapi sulit. Imajinasi liar mulai bermain di kepalanya. Ia memejamkan mata dan menghela napas berat. "Fokus, Arman, fokus," gumamnya pada diri sendiri. Namun, pikirannya semakin kacau ketika tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sedikit. Laras melongok keluar, hanya dengan handuk tebal yang melilit tubuhnya. "Arman, bisa tolong ambilkan baju ganti di tasku?" tanyanya dengan nada lembut. Arman sedikit terkejut. Iya, Bu." Ia segera bangkit dan berjalan menuju koper Laras yang terletak di dekat ranjang. Saat ia membungkuk untuk membuka resleting, pikirannya makin tak karuan. Tangan Arman gemetar sedikit saat menarik sebuah setelan tidur berbahan sutra yang terasa licin di jemarinya. Dengan langkah kaku, ia menyerahkan pakaian itu kepada Laras. Namun, saat hendak memberikannya, ia tanpa sengaja melihat kulit bahu Laras yang tampak basah dan bercahaya karena uap air. Wajah Laras yang sedikit merah akibat mandi air hangat terlihat begitu menggoda. Arman buru-buru mengalihkan pandangan dan menyerahkan pakaian itu tanpa berkata-kata. Laras hanya tersenyum, lalu kembali menutup pintu kamar mandi. Arman menghela napas panjang
dan kembali duduk di sofa. Ia merasa dirinya berada dalam ujian terberat dalam hidupnya. Beberapa menit kemudian, Laras keluar dengan pakaian tidurnya yang longgar, namun tetap menonjolkan lekuk tubuhnya yang proporsional. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil sambil berjalan menuju ranjang. Arman menguatkan dirinya untuk tidak terus menatap, lalu berdiri. "Saya mandi dulu, Bu." Laras hanya mengangguk kecil sambil tersenyum. Di dalam kamar mandi, Arman membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap bayangannya di cermin. "Apa yang kau pikirkan, Arman? Ini ibu mertuamu, sadar diri." Gumamnya pelan. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin sulit rasanya menolak pesona Laras. Ketika Arman keluar dari kamar mandi, ia melihat Laras sudah berbaring di ranjang, berselimut hingga dada. Rambutnya yang basah dibiarkan tergerai di atas bantal. Arman ragu sejenak. Ia melirik ke sofa kecil tempatnya duduk tadi, tapi ukurannya terlalu kecil untuk tidur dengan nyaman. Laras, yang menyadari kebingungannya, menepuk sisi ranjang kosong di sebelahnya. "Tidurlah di sini, tidak apa-apa. Ranjang ini cukup besar untuk kita berdua." Arman menelan ludah. Saya di sofa saja, Bu." Laras tertawa kecil. "Jangan konyol, besok kamu akan pegal-pegal kalau tidur di sofa sekecil itu." Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya mengalah. Dengan hati-hati, ia naik ke ranjang, menjaga jarak sejauh mungkin dari Laras. Namun, malam itu terasa panjang. Arman nyaris tak bisa memejamkan mata, sementara napas lembut Laras di sampingnya terus mengusik pikirannya. Sebuah perasaan asing mulai tumbuh di dalam hatinya, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Arman masih terjaga menatap langit-langit kamar yang temaram. Meskipun tubuhnya terasa lelah, pikirannya terus berputar, tak membiarkan dirinya terlelap. Suara napas Laras yang tenang di sampingnya semakin membuat situasi ini terasa surreal. Ia mencoba mengatur napasnya, berusaha mengabaikan aroma samar dari rambut Laras yang basah, bercampur dengan wangi sabun yang lembut. Sesekali, wanita itu bergerak dalam tidurnya, membuat selimut sedikit bergeser. Arman menoleh pelan. Laras berbaring miring membelakanginya, lekuk tubuhnya yang tertutup kain sutra samar terlihat dalam cahaya lampu redup. Arman segera mengalihkan pandangan, menegur dirinya sendiri. Namun, semakin ia berusaha melawan pikirannya, semakin kuat godaan itu merayap masuk. Ia menarik napas panjang, menutup matanya rapat-rapat. "Tidurlah, Arman. Jangan macam-macam. Ini cuma semalam saja." Tapi kemudian Laras bergerak lagi. Kali ini ia berbalik menghadap Arman. Mata wanita itu masih terpejam, napasnya teratur, namun tangannya tanpa sadar bergerak menyentuh lengan Arman. Sebuah kejutan kecil mengalir di tubuhnya. Sentuhan itu terasa lembut, hangat, dan tak sengaja membuat jantung Arman berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah. Ini cuma gerakan refleks dalam tidurnya. Jangan pikir yang aneh-aneh. Tapi saat ia hendak mundur sedikit, Laras bergumam pelan, nyaris seperti bisikan, dingin." Arman diam. Ia tidak tahu apakah Laras benar-benar masih tidur atau setengah sadar, tapi wanita itu tanpa ragu semakin mendekat, mungkin mencari kehangatan. Napas Arman tercekat saat ia bisa merasakan hangat tubuh Laras begitu dekat dengannya. Selimut yang menyelimuti mereka berdua terasa semakin sempit. Dalam hati, Arman berjuang dengan dirinya sendiri. Akalnya berteriak agar ia segera menjauh, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tetap terpaku di tempat. Perlahan, Laras membuka matanya. Pandangan mereka bertemu dalam kegelapan. Sesaat, mereka hanya diam, saling menatap tanpa kata. Arman bisa melihat sorot mata Laras yang tidak bisa ia tebak. Ada sedikit kebingungan, ada sedikit ketenangan, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam di sana. "Arman," suara Laras terdengar lirih. Arman menelan ludah. "Iya, Bu." Laras tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Arman, lalu menghela napas pelan. "Kau tidak tidur?" tanyanya lembut.
Arman menggeleng. Belum bisa. Laras tersenyum tipis. Aku juga. Keheningan kembali mengisi ruangan, tapi kali ini keheningan itu terasa lebih syarat makna. Arman mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Laras mengangguk kecil. Tentu. Arman menatap mata wanita itu, mencoba mencari kebenaran di dalamnya. Kenapa ibu tidak menikah lagi setelah ayah mertua meninggal? Laras tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, ia tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit kamar sesaat, lalu berbisik, karena aku takut. Takut? Arman mengernyitkan dahi. Laras tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di baliknya. Takut jatuh cinta lagi, takut kehilangan lagi, takut disakiti lagi. Arman terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Laras yang terlihat begitu kuat dan mandiri ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Laras menatapnya lagi. Tapi terkadang aku juga merasa kesepian. Arman bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar. Kata-kata itu begitu jujur, begitu tulus, dan begitu dekat dengan apa yang ia rasakan sendiri. Mereka saling menatap dalam diam. Hati Arman berdebar semakin kencang. Batas antara mereka semakin kabur. Ia tahu ini salah. Tapi dalam sekejap semua pemikiran logis itu lenyap ketika Laras menggerakkan tangannya menyentuh pipinya dengan lembut. Arman. Suara itu terdengar bagaikan bisikan. Arman tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengangkat tangannya, menyentuh jemari Laras yang masih menempel di wajahnya. Semuanya terasa begitu alami, begitu salah, tapi juga begitu benar. Hanya ada mereka berdua di dunia ini. Tidak ada aturan, tidak ada batasan. Hanya ada dua hati yang terluka, mencari kehangatan di tengah malam yang panjang. Dan tanpa sadar, Arman mulai mendekat. Arman bisa merasakan detak jantungnya berdebar kencang saat wajah mereka semakin dekat. Wajah Laras begitu tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Arman sulit berpaling. Sebuah sorot yang menggambarkan kehangatan, kesepian, dan sesuatu yang lebih dalam lagi. Ia tahu betul bahwa batas antara mereka hampir tidak ada lagi. Dan meskipun akal sehatnya berteriak untuk mundur, hatinya sudah tenggelam dalam pusaran perasaan yang tak bisa ia cegah. Tepat saat jarak mereka hanya tinggal beberapa sentimeter, Laras menutup matanya, seolah menyerahkan dirinya pada momen itu. Napasnya begitu dekat, begitu nyata. Arman ragu sejenak, tapi kemudian perlahan mendekatkan bibirnya. Namun, sebelum sesuatu benar-benar terjadi, Laras tiba-tiba membuka mata dan menghela napas panjang. Arman, suaranya lembut, hampir bergetar. Arman langsung terdiam. Ia mundur sedikit, menatap wanita itu dengan bingung. Ada kehangatan dalam tatapan Laras, tapi juga ada kebimbangan yang jelas terlihat. Kita tidak boleh, bisiknya pelan. Arman merasa jantungnya mencelos. Sejenak, ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa tidak ada yang salah jika mereka berdua sama-sama menginginkannya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Laras tersenyum kecil, jemarinya masih menempel di pipi Arman. Kau menantu dari anakku, dan aku adalah ibumu. Arman menelan ludah, lalu dengan suara parau ia berkata, tapi malam ini rasanya berbeda, Bu. Laras mengangguk kecil. Ekspresi di wajahnya seolah memahami apa yang Arman rasakan. Aku tahu, jawabnya lirih. Aku juga merasakannya. Keheningan menggantung di antara mereka. Laras menundukkan pandangannya, seolah mencari kekuatan untuk berkata lebih jauh. Aku tak ingin membuat kita menyesali sesuatu, Arman. Kita harus berhenti sampai di sini. Arman merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meyakinkan bahwa perasaan yang muncul ini nyata. Tapi ia juga tahu bahwa Laras benar. Sambil menghela napas dalam, ia akhirnya mengangguk. Aku mengerti. Laras menatapnya dengan lembut,
lalu mengusap pipinya sekali lagi sebelum menarik tangannya. "Tidurlah," katanya, mencoba tersenyum. "Besok kita harus kembali ke rumah." Arman mengangguk lemah, lalu membalikkan badannya. Tapi bahkan saat ia memejamkan matanya, pikirannya tetap berputar, mengulang kejadian malam ini. Momen ketika ia hampir kehilangan kendali, dan momen ketika Laras dengan lembut menghentikannya. Ia tidak tahu berapa lama sampai akhirnya ia tertidur. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyelinap melalui celah tirai. Arman terbangun dengan perasaan yang aneh, antara lega dan juga kehilangan. Ia menoleh ke samping. Laras masih tertidur, wajahnya tampak damai dalam cahaya pagi. Napasnya teratur, bibirnya sedikit mengulas senyum dalam tidur. Arman menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya bangkit dari tempat tidur. Ia melangkah ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya, mencoba menyadarkan dirinya sepenuhnya dari sisa mimpi semalam. Saat ia keluar, Laras sudah bangun dan tengah duduk di tepi ranjang. Rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tetap memancarkan kecantikan yang membuat Arman terpana. "Selamat pagi," sapa Laras dengan suara lembut. "Pagi, Bu." Arman mencoba tersenyum, meskipun ia merasa ada sesuatu yang tersisa di hatinya. Laras menatapnya sejenak sebelum berkata, "Semalam, kita hampir melewati batas." Arman hanya bisa mengangguk. Laras menarik napas panjang, lalu berdiri. "Tapi aku senang kau bisa mengerti, Arman." Ia menatap pemuda itu dengan penuh arti. "Aku tak ingin kehilanganmu sebagai menantu dan sebagai seseorang yang aku sayangi." Arman merasa ada kehangatan menjalar di dadanya. Meski ada perasaan yang sulit diungkapkan, ia tahu bahwa Laras tidak mengatakan itu dengan maksud buruk. "Aku juga, Bu," katanya jujur. Laras tersenyum, lalu berjalan ke arah jendela, membuka tirai, membiarkan sinar matahari masuk sepenuhnya ke dalam ruangan. Cahaya keemasan menyinari wajahnya, membuatnya terlihat begitu menawan. Ia menoleh ke arah Arman. "Ayo bersiap, kita harus pulang." Arman mengangguk. Meski ada bagian dari dirinya yang masih berharap malam tadi bisa berlangsung lebih lama, ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah keputusan yang benar. Mereka akhirnya bersiap-siap, merapikan barang-barang, dan meninggalkan kamar hotel itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Saat mereka tiba di mobil, Laras sempat berhenti sejenak sebelum masuk. Ia menatap Arman dan tersenyum kecil. "Terima kasih sudah menemaniku malam ini," katanya pelan. Arman menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku yang seharusnya berterima kasih, Bu." Laras tersenyum, lalu masuk ke dalam mobil. Perjalanan pulang berlangsung dalam diam. Tapi itu bukan diam yang canggung, melainkan diam yang penuh pemahaman. Mereka tahu bahwa malam itu akan selalu menjadi rahasia mereka berdua. Dan meskipun tidak ada yang terjadi, mereka sadar bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka. Sesuatu yang tak perlu diucapkan, tapi akan selalu ada di hati masing-masing. Sebuah perasaan yang hanya mereka berdua yang tahu dan akan mereka bawa hingga selamanya.